Perkenalkan, nama saya Adeline. Saya Catherine Cindy. Pada video ini, kami akan melakukan percobaan yang menarik, yaitu alat pelontar koin. Dalam video ini, kita akan mencari tahu berapa kecepatan, energi kinetik, energi potensial, dan efisiensi yang dihasilkan oleh alat pelontar koin ini yang memiliki beberapa variasi lilitan kawat yang berbeda. Selain itu, percobaan ini bertujuan untuk mencari tahu lilitan kawat yang seperti apa yang bisa menghasilkan efisiensi paling besar dan apa pengaruh banyak lilitan terhadap kecepatan. Variasi yang digunakan adalah banyaknya lilitan dan juga tebal kawat tembaga. Kami menggunakan dua buah lilitan kawat dengan tebal yang berbeda, yaitu kawat tembaga 0,5 mm dan juga 1 mm. Untuk kawat setebal 0,5 mm, kami membuat dua buah variasi lilitan, yaitu sebanyak 15 dan juga 30 lilitan. Hal yang sama kami lakukan juga dengan kawat setebal 1 mm. Kami melilitkan kawat sebanyak 15 dan juga 30 lilitan. Bahan-bahan yang kami sediakan untuk membuat alat pelontar koin ini adalah kabel, kepala kabel, dudukan lampu, lampu 10 watt, diode bridge, 3 buah kapasitor 450 volt, kabel lainnya, 2 buah baut, plastik mika, piezo lighter, timah, kawat tembaga dengan tebal 0,5 mm dan 1 mm, triplex sebagai alas untuk kawat tembaga, duplex untuk alas alat pelontar koin, dan koin Rp500. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang akan digunakan dalam percobaan kali ini. Pertama ada gunting, kemudian ada tang, kemudian ada cutter, obeng, lem tembak dan juga lem keras, kemudian ada solder untuk menyambungkan kabel-kabel menggunakan timah, kemudian ada penggaris, ada avometer untuk memeriksa tegangan, dan juga ada sarung tangan agar tidak tersetrum. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencolokkan kepala kabel ke dalam stop kontak. Saat lampu menyala, tunggu hingga avometer menunjukkan angka sekitar 300 volt. Lalu kita bisa memencet piezo lighter dan koin akan terlontar. Lakukan hal yang sama dengan lilitan-lilitan kawat lainnya. Setiap satu jenis lilitan kawat dilakukan percobaan sebanyak 3 kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungannya setelah mendapatkan atau memasukkan video ke dalam VN, kemudian akan mendapatkan waktu dan juga jarak. Di sini waktu dan jarak lontaran koin yang kami hitung mulai dari koin mulai terlontar sampai dengan koin jatuh ke permukaan lantai. Karena masing-masing variasi dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan, maka di sini harus dirata-ratakan terlebih dahulu. Kemudian setelah mendapatkan semua rata-ratanya baik waktu maupun jarak, maka selanjutnya adalah mencari kecepatan. Di mana kecepatan di sini rumusnya adalah setengah kali G kali T, di mana G adalah kecepatan gravitasi dan T adalah waktu yang sudah didapatkan sebelumnya. Sehingga setelah dimasukkan akan mendapatkan data seperti berikut. Kemudian selanjutnya ke energi kinetik. Energi kinetik itu didapat menggunakan rumus EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana M adalah massa koin, yaitu 3,11 gram, yang harus dikonversi ke kilogram jadi 0,0031 kilogram. Dan kecepatan yang sudah didapatkan dari sebelumnya. Sehingga didapatkan data seperti berikut untuk energi kinetik. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial di sini sama dengan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Sehingga untuk mendapatkannya menggunakan rumus W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat, di mana C adalah kapasitansi kapasitor dan V adalah voltnya. Di mana kapasitor yang kami gunakan di sini adalah memiliki 220 mikrofarad, sehingga karena disusun paralel menjadi 660 mikrofarad. Dan potensialnya 450 volt. Didapatkan hasilnya 27,753 joule. Kemudian yang terakhir adalah mencari efisiensi. Rumus efisiensi adalah
energi kinetik dibagi energi potensial dikali 100%. Sehingga didapatkan data sebagai berikut. Dari data-data ini atau dari tabel-tabel ini dapat dilihat bahwa yang mencapai efisiensi terbesar adalah alat pelontar koin dengan kawat 0,5 mm dan juga dengan jumlah lilitan 30. Itu efisiensinya sebesar 0,209%. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil yang sudah diperoleh, untuk mencapai nilai efisiensi yang paling maksimal diperlukan banyak lilitan dan juga harus menggunakan kawat dengan diameter yang pas, di mana kawat harus cukup tebal, namun tidak boleh lebih tebal dari kawat serabut yang digunakan dalam rangkaian. Jika kalian ingin melakukan percobaan yang seru dan juga menantang, kalian bisa mencoba membuat alat pelontar koin ini loh. Tapi, kalian harus berhati-hati sama melakukan percobaan ini, karena percobaan memiliki tegangan listrik yang tinggi dan kalian bisa tersetrum. Selamat mencoba!